Halo. Nomor yang Anda telepon sedang tidak aktif. Ada apa? Jangan salah paham dulu. Kalau bukan karena waktu itu ayahku dirawat, paman lu banyak membantu. Aku tidak akan mau makan bersamamu. Aku memang tidak suka berhutang budi. Makan ini sebagai ucapan terima kasih. Ayahku kan direktur rumah sakit. Ini hal kecil saja. Apalagi Yao Yao, aku sudah lama anggap Paman Chen seperti ayahku sendiri. Maksudku, hubungan kita, ini hal kecil saja. Kita dekat? Halo. Perempuan yang kumau, Lu Yuntian, belum pernah gagal. Setelah malam ini, kulihat kau masih sombong. Yao Yao, minum air, ya? Apa Bapak buta? Nah, sudahlah, lupakan. Aku ke toilet dulu. Nakal jangan halangi jalan. Berani-beraninya menyebutku anak manis. Siapa kamu ini? Kerjaan tidak berguna. Masih bilang aku anak baik? Awas kau jangan ikut campur. Berani mengacaukan rencanaku? Aku tidak akan memaafkanmu. Terserah. Mau apa sih, pahlawan? Satu langkah lagi, aku panggil orang. Awas kau maju satu langkah lagi, ku panggil teman. Memang sudah saatnya kau minta bantuan. Apa maksudmu? Temanmu tadi memberimu makanan enak. Tapi tenang, sudah kubantu lepaskan racunnya. Jangan khawatir. Masih bicara omong kosong, lancar saja kau berbicara ngawur. Racun apaan? Terlalu banyak baca novel ya. Sudah kelihatan kau jago merayu. Pura-pura menolong duluan, lalu menguntit diam-diam. Mau ambil kesempatan karena sepi, dengarkan baik-baik. Baru percaya sekarang? Aduh. Hei, jangan pergi. Usai mempermainkanku, langsung kabur. Mau apa lagi? Pokoknya tak boleh selesai begini saja. Begini, aku ini penyelamatmu kan? Kok malah kayak mau balas dendam? Penyelamat apaan sih? Kurasa kau cuma penjual jamu, dukun gadungan. Hei, jangan lari. Yonyo, kau tertidur. Chen Yao, akhirnya kau di posisi ini juga. Saudari Yao, akhirnya kau merasakan ini. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau? Permen ajaibku kenapa tidak bekerja? Apa maksudmu, Yao? Aku tidak paham. Kau pasti tahu apa yang ku maksud. Aku tak mau lihat wajahmu lagi. Yao, dengar penjelasanku. Yao. Aneh sekali. Kenapa permenku tidak bereaksi? Pasti orang yang ikut campur itu. Jangan sampai aku bertemu dia lagi. Ku buat dia menyesal. Kak Yan, Yuan Zhou kemana? Kutunggu semalaman tapi tak datang. Adikmu hilang tadi malam. Apa? Dia yang jaga rumah sakit. Pintu terkunci rapat tapi dia hilang dari dalam RS. Hilang. Ayah, adikku hilang. Bukanan ayah jemput dia makan di Binhai. Ada apa? Teleponnya tidak bisa dihubungi. Kuhubungi temannya. Katanya dia hilang dari rumah sakit. Mungkin? Sejak Profesor Cheng tewas sebulan lalu, Yuan Zhou diam-diam menyelidiki. 3 hari lalu masih video call. Yuan Zhou,
kenapa wajahmu pucat? Masih sedih kehilangan ayah angkat? Iya, Coach Laksinti, dan akhir-akhir ini di rumah sakit, banyak pasien dan staf hilang. Kurasa ada yang janggal kuselidiki sampai sekarang, dan kepergian Profesor Cheng mungkin bukan kecelakaan. Sudah ada titik terang. Sebenarnya ada masalah apa? Begini, 3 hari lagi kamu datang ke Binhai. Kita makan bersama, nanti akan kujelaskan detailnya. Jaga keselamatanmu ya, telepon aku jika ada masalah. Tenang, aku akan hati-hati. Yuan Zhou. Kamu bicara dengan siapa? Yuan Zhou punya pacar. Yuan Zhou? Lagi bicara dengan siapa? Kakak, aku masih ada urusan. Yuan Zhou, kamu punya pacar? Kamu tahu betapa menyebalkannya dia. Dia, aku ngerti. Bertahan sebentar lagi ya. Kalau jengkel, mau hadiahin aku apa? Yuan Zhou, kamu di sana? Aku masih sibuk, 3 hari lagi ketemuan ya. Hei, dasar bocah ini. Sudah punya pacar? Ayah, aku mau cari Yuan Zhou di Binhai. Kalian berdua besar di panti asuhan, hubungan kalian sangat dekat. Aku bisa mengerti. Akan kukirim orang temanimu. Ayah, jangan sampai mereka curiga. Biarkan aku survei dulu. Apa yang aneh di RS Tiongkok? Jishi ini. Oke, baik. Hati-hati dalam segala hal. Untung tidak jauh dari rumah. Kalau ada masalah, telepon. Siap, ayah. Yuan Zhou tinggal di rumah Bucheng. Dia punya rumah kecil di pinggiran kota. Aku akan menginap di sana. Kamu siapa? Tidak, aku tidak melihat apa-apa. Tenang dulu. Aku benar-benar tidak lihat apapun. Aku kakak laki-laki Cheng Yuan Zhou. Meski aku tidak kenal kamu, tapi kamu tinggal di sini. Pasti kamu kenal adikku, kan? Kakaknya Cheng Yuan Zhou. Ya. Bisa tidak kamu pakai baju dulu? Baru kita bicara. Tadi kakiku keseleo. Masih sakit? Sudah tidak. Tadi, Jangan bahas kejadian tadi lagi. aku belum tanya. Apa hubunganmu dengan Yuan Zhou? Kami kolega. Kolega? Tetapi kolega sampai tinggal di rumahnya. Benar. Dokter Cheng kasihan melihatku. Orang rantau tak punya tempat tinggal. Kebetulan rumahnya kosong, jadi dipinjamkan untukku. Aku mau bayar uang sewa, tapi dia tak mau menerima. Dokter Cheng orang baik. Sayangnya, dia menghilang begitu saja. Kamu juga dokter? Bukan, aku cuma staf administrasi. Aku tak punya uang atau pengaruh. Bisa apalagi yang kulakukan? Jangan berkata begitu. Setiap profesi punya ahlinya masing-masing. Kamu baik sekali, sampai mau peduli padaku. Oh iya, katanya di RS kalian banyak yang hilang. Iya, seperti ada hantu. Setelah pintu utama dikunci, orang langsung menghilang. Jangan-jangan ada hantu beneran? Aku mau mengundurkan diri. Jangan takut, besok aku akan melamar ke RS Jishi. Nanti kita akan jadi kolega. Serius? Kau harus jagain aku. Aku tidak peduli. Kau sudah melihat semuanya. Aku orang yang tradisional. Kau harus bertanggung jawab. Pokoknya kau harus menikahiku. Ini. Terlalu gegabah. Nah, jangan ikut campur. Kalau kena tipu, kau akan sengsara. Ini serangan jantung akut yang henti jantung. Kalau tidak segera diobati, mungkin tak bisa bertahan 10 menit. Jangan banyak gerak. Sudah kuhubungi ambulans. Kalau kau terus sembarangan, kau harus tanggung jawab. Menunggu ambulans pasti tidak sempat. Dia aku puntur lewat baju, aneh sekali. Dia cuma anak muda, cuma meniru tapi tidak sempurna.
Apa yang terjadi padaku? Anda tadi henti jantung, tapi tenang saja. Sudah kuberi akupunktur, sekarang sudah aman. Terima kasih banyak, adik kecil. Mampirlah ke rumahku. Aku harus membalas budi. Ini kewajibanku. Yang penting Anda selamat. Pak Chen, Anda baik-baik saja, Kirsch. Tenang, berkat adik ini, aku sudah membaik. Pak Chen jantungnya lemah. Nona sudah bilang berkali-kali, jangan pergi sendirian. Dengar dia, atau aku. Adik ini namanya siapa? Aku Ji Yin. Adik Jiyen. Hari ini kau menyelamatkanku. Di kota Binhai ini ada masalah. Datanglah padaku. Bisa bantu cari kerja. Gampang. Sungguh. Pak Chen orang terkait di Binhai, pendiri Yayasan Amal Binhai. Banyak pengangguran, kami yang mencarikan kerja. Aku bisa sedikit pengobatan. Ingin kerja di rumah sakit. Bisa di RS manapun. Ayo ke rumahku untuk bicara. Silakan duduk, Xiaoji. Ayo minum teh, Xiaoji. Ayo. Tolong panggil Nona turun, bilang ada tamu di rumah. Baik, Tuan. Xiaoji, hari ini tinggal makan di sini. Aku suruh Koki masak enak. Terima kasih banyak ya. Ayah, kamu baik-baik saja? Aku kenapa? Aku sehat-sehat saja. Ku dengar jantung Bapak kambuh lagi, pingsan di pinggir jalan. Siapa suruh kasih tahu? Nona. Jangan marah ke mereka. Aku yang maksa tanya. Lihat, aku baik-baik saja kan? Hari ini berkat adik ini. Aku pingsan tadi, untung dia akupuntur, aku bisa siuman. Dia itu. Hei juara penjualan, berani datang ke sini. Yau, jaga sopan santun. Memang iya, dia kelihatan tidak baik. Dasar anak ini. Xiaoji, jangan dipikir. Yau emang blak-blakan. Ibunya sudah meninggal, aku terlalu memanjakannya. Tidak apa-apa, Paman Chen, kami anak muda memang gini. Kami punya dokter keluarga, dokter terbaik di Binhai. Aku ingin lihat tipuan apa yang kau pakai. Dokter Gao, tolong ke sini. Periksa ayahku, jangan sampai tertipu dia. Kondisi penyakit jantung kakek ternyata membaik. Boleh tahu di mana kamu belajar, saudara? Saya cuma belajar sendiri sembarangan. Kamu terlalu rendah hati. Dengan keahlian pengobatanmu, saya benar-benar kalah. Kapan-kapan mohon bimbingannya. Selama ini saya sudah tak berharap apa-apa, sekarang mulai membaik. Saya harus berterima kasih padamu. Yau, cepat ucapkan terima kasih. Ya memang kamu agak bisa mengobati. Paman Chen. Ya, saya datang. Yuntian datang, silakan duduk. Waktu rawat inap, lalu berkat Direktur Lu, saya belum sempat berterima kasih. Paman, jangan sungkan seperti itu. Saya dan ayah membantu Bapak. Itu kehormatan bagi kami. Yau, kenapa tidak menyapa? Kamu datang ke sini untuk apa? Kami tidak menyambutmu. Silakan pergi. Yau, jangan bicara kasar. Tidak apa-apa, Paman, saya buat. Yau marah. Dimarahi memang pantas. Haruskah saya bicara ke ayah? Memangnya kamu bikin apa? Ya ampun. Yau, urusan kita. Jangan ganggu Paman. Paman, dengar Bapak. Kurang sehat. Saya langsung datang dari rumah sakit. Boleh saya periksa? Saya sudah baik. Hari ini berkat bantuan dia. Saya perkenalkan Xiaoji. Romantik. Benar-benar nasib sial bertemu. Waktu lalu kamu hancurkan rencanaku. Belum saya minta tanggung jawabmu. CRISPR Clancy Burns. Kalian kenal Yuntian? Tidak. Senang bertemu denganmu. Lu Yuntian. Halo, Tuan Lu. Saya Ji Yin. Panggil saja Xiaoji. Yuntian, kepiawaian Xiaoji tidak kalah darimu. Benarkah? Aku harus banyak belajar darimu. Kalian lanjutkan bicaranya. Aku naik dulu. Xiaoji, bukannya kau sedang cari kerja? Iya. Sebenarnya aku... Ayah Yuntian ini adalah Direktur RS Tiongkok Jishi. Aku lihat kau punya bakat di pengobatan. Bagaimana kalian berdua diskusi? RS Tiongkok Jishi? Bukankah ini rumah sakit tempat Yuan Zhou hilang? Ternyata tidak perlu susah payah.
Bagus sekali. Aku hanya ingin belajar. Haha, takkan aku ganggu kalian lagi. Kebetulan aku lelah, aku istirahat dulu di atas. Soal pekerjaan itu, Kau pikir aku benar-benar mau membantumu? Siapa dirimu? Kecuali kau berlutut dan menjilat sepatuku sampai bersih. Kecuali kau berlutut dan menjilat sepatuku sampai bersih. tidak mungkin kau ingin aku memberitahu ayah Nona Chen tentang hubunganmu dengannya. Apa kau mengancamku? Tidak berani, tidak berani. Ini hanya peringatan baik hati. Kau? Rumah sakit kami tidak menampung pengangguran. Aku ingat sesuatu. Kami sedang mencari satpam baru. Jangan-jangan kau mau melamar? Bagus kalau begitu. Terima kasih banyak Tuan Muda Lu. Kapan aku mulai bekerja? Baik. Besok lapor ke Departemen Keamanan Romantik. Terima kasih Tuan Muda Lu. Tunggu. Ada lagi keperluan, Nona Chen? Aku belum mengizinkanmu pergi. Romantik. Ada petunjuk apa lagi, Nona Chen? Terima kasih ya, sudah menolongku dan ayahku. Jangan berterima kasih. Yang penting, Nona Chen tidak marah. Apa aku suka marah-marah? Sudahlah, apa kita akan bertemu lagi? Entahlah. Mungkin saja. Kalau nanti ada hal yang bisa kubantu, katakan saja padaku. Aku pasti akan bantu semampuku. Dia cukup dingin ya. Kamu cuma lulusan SMP ya? Ya, suruh dia bikin CV palsu untukku. Tapi jangan keterlaluan ginilah. Dasar pecundang, nggak bisa apa-apa. Orang kayak gini mau kerja, siapa yang rekrut kamu sih? Kayaknya namanya Lu Yuntian. Yang master lu yang urus masukin kamu. Kamu kenal yang master lu? Iya, cuma kenalan biasa. Sudahlah. Nggak usah bilang aku juga tahu. Pasti udah merengek ke yang master lu. Hah? Tapi, berhubung kamu kenal yang master lu, berarti kita satu tim. Oh, ikut aku. Sebentar lagi. Ganti baju dulu. Aku sendiri yang antar kamu jalan-jalan. Mulai sekarang, aku bosmu. Bos, di rumah sakit ini aku yang berkuasa, oke. Terima kasih Mas Dafu, mohon bimbingannya. Sama-sama. Ayo. Xiaoji, ini lobi rumah sakit kita. Seberang sana, loket informasi. Yun Mengi keluar. Ada masalah, cek sana. Keluar sekarang, Yun Mengi. Hei, teriak-teriak apaan? Minggir sana, Yun Mengi mana? Ayo, keluar. Dia dokter gadungan. Dia nipu uangku. Tahu? Aduh, tolongin saya dong. Saya udah keluar puluhan juta di sini. Lihat ayah saya, nggak ada perkembangan sama sekali. Diam aja apaan? Siap bertugas. Yun Mengi mana? Yun Mengi. Ribut apaan ini? Pas banget kamu datang, Yun Mengi. Resepmu ini, ayahku udah minum sebulan. Nggak ada perubahan sama sekali. Kamu cuma mau tipu uangku. Sudah saya bilang, kelumpuhan separuh ini tak bisa disembuhkan. Obat saya cuma bisa stabilkan kondisi. Aku nggak peduli. Dengar ya, hari ini harus sembuh. Nggak sembuh pun harus diobati. Suka-suka kamu. Aku lawan kamu, dokter gadungan. Rumah sakit Ji Shijong, cari uang bawa maut. Aku akan telepon penjaga Binhai, biar kalian tampil di TV. Tenang saja. Rumah sakit kami penuh talenta, bukan cuma satpam. Tukang bersih pun bisa cek nadi. Kalau dia gagal sembuhkan, aku ganti rugi 2 kali lipat. Lu Yuntian, jangan lupa engkau, dokter. Jangan main-main dengan pasien. Buru-buru apa? Bukannya dia mau bantu? Xiaoji, dengar? Gak bisa sembuhkan, minggir. Kita hidup di bawah mereka, harus fleksibel, saudara. Ngobrol apa kalian? Kenapa? Mau mundur? Kalau sujud, panggil aku ayah. Aku maafkan kau. Penyakit ini kau tak bisa obati. Kecuali Profesor Cheng masih hidup. Kau kenal Profesor Cheng? Profesor Cheng Li Guo guruku. Tapi dia sudah meninggal. Dr. Lu, janji harus ditepati. Silakan. Dr. Lu, kita sudah berjanji, ya? Silakan. Tapi,
Saya tak suka ada banyak orang saat periksa. Tolong menunggu di luar. Basa-basi lagi. Si satpam kecil ini bisa apa? Satpam ini Ju aura yang unik. Jangan panik. Kalau gagal pun tak apa. Bisa ambil ganti rugi 2 kali lipat. Sudah gelis, Lu Yuntian. Kau tahu ini penyakit tak bisa disembuhkan, cuma ingin usir dia. Memang kenapa? Saya tidak ngerti. Dia cuma satpam, ngapain menyusahkannya? Aku emang sebel sama dia. Terima saja. Ayah saya bagaimana? Ayah. Kenapa? Kondisinya tidak membaik. Bapak, apa kabar ayah? Bagaimana perasaanmu? Ayah kenapa? Apa yang kau lakukan pada ayahku? Tenang dulu, saya ganti rugi. Kira ganti rugi selesai? Saya akan pecat dia sekarang. Pulang saja. Lihat, saya bisa berdiri. Ini mustahil. Terima kasih, saya tak menyangka. Terima kasih banyak. Saya akan buatkan resep. Minum obat teratur, beberapa bulan pasti sembuh. Luar biasa. Kali ini, kau beruntung. Lain kali jangan harap. Tunggu. Katanya dia sembuhkan kaki ayahku. Panggil dia ayah sekarang. Akhirnya masuk rumah sakit. Tapi mulai dari mana ya? Coba. Wah, tak nyangka masakanmu enak banget. Ya iyalah, jangan lihat latar belakangku. Tapi soal masak, jagoan. Siapapun yang mau menikahimu nanti bakal beruntung. Siapa mau menikahiku, kamu nggak mau bertanggung jawab. Aku, waktu itu aku benar-benar nggak lihat apa-apa. Nama Paprostasila. Kita baru kenal berapa lama? Kalau sungguh mau, kasih waktu dong. Beneran? Beneran? Kalau gitu besok kita berangkat kerja bareng yuk. Kayaknya nggak baik deh berangkat bareng. Apa salahnya? Nanti orang tahu kita kumpul kebo. Ini namanya teman sekamar. Jangan bilangnya kasar gitu. Baiklah, teman sekamar Ciao. Puas? Nah, gitu dong. Dia benar-benar polos dan menggemaskan. Dr. Yun, pagi. Pagi. Malam ini kita makan apa? Kalian tinggal bareng. Sekamar aja. Bukannya kamu bilang cuma sekamar? Kabarnya kemarin belum resmi kerja, sudah bela Dr. Yun. Jangan main dua hati. Oh, kamu cemburu rupanya. Brendol, playboy. Bro, kamu jago ya, SK. Dr. Yun, sekarang suka padamu. Xiao Xiaoyu, si cantik di RS kita. Kamu juga bisa dapetin dia? Jangan asal ngomong. Sekarang semua orang tahu, kamu tinggal serumah si cantik. Wah, rezeki kamu. Kamu sama seperti Dr. Cheng. Kalian beruntung semua. Dr. Cheng yang mana? Kamu nggak kenal. Dulu di RS kita ini, ada dokter namanya Cheng Yuanzhou. Katanya pacarnya Xiao Xiaoyu. Ji Yin, temui aku di ruanganku. Waduh. Dr. Yun cemburu nih. Jangan ngawur. Dr. Yun, silakan duduk. Ada perlu apa ya? Nggak ada yang spesial. Cuma aku penasaran hubungan kalian. Kami cuman teman biasa. Katanya kalian serumah. Ah, bukan. Kami sekamar saja. Maksudku tinggal bersama. Nggak perlu jelasin ke aku. Aku cuma mau ingetin, dia bukan orang baik. Jauhin dia. Dulu dia sama Dr. Lu dan Cheng, bahkan direktur juga dekat. Kurasa dia tidak seperti itu. Mungkin ada kesalahpahaman. Mengingat kamu pernah bantu, aku kasih tahu semua ini. Mau percaya atau enggak, aku sibuk dulu, silakan saja. Kamu kenapa? Kelihatan murung. Nggak ada apa. Aduh, ceritalah. Aku nggak mau ada jarak di antara kita. Aku mau tahu. Apa kamu sama dokter lain punya hubungan khusus? Pasti Dr. Yun ngomong ya. Aku curiga dari tadi. Dia selalu jahat ke aku. Kenapa sih? Kenapa? Karena dia menyukai Dr. Cheng. Dr. Cheng juga menyukaiku, jadi dia mulai menyerangku. Ini sudah kuduga. Adikku menyukaimu? Kamu tidak percaya?
Kamu tak percaya aku punya daya tarik? Jujur saja, Dr. Cheng dan Dr. Lu menyukaiku, tapi aku belum menerima mereka. Banyak orang di rumah sakit memfitnahku, bilang aku cuma staf resepsionis biasa, tapi sekarang jadi kepala administrasi. Pasti lewat hubungan intim. Tahu tidak dampak gosip seperti ini? Bagi perempuan, karena aku pikir aku dan mereka beda kelas. Makanya aku tak terima mereka. Kalau bukan karena kamu, tak kusangka. Kamu percaya gosip mereka. Aku sangat kecewa padamu. Aku pergi sekarang. Tak usah bertanggung jawab lagi. Aku akan pindah segera. Xiao Yu, maafkan aku. Jangan marah. Aku tak peduli anggapan mereka. Tapi kamu jangan. Kenapa? Sejak kau melihatku waktu itu, aku merasa sudah milikmu. Aku? Terserah. Aku ini perempuan. Bagaimana menghadapi orang nanti? Kamu harus bertanggung jawab. Beri aku waktu, ya? Aku bisa berikan segalanya. Besok masih harus kerja, istirahatlah cepat. Aku bisa beri waktu. Tapi percayalah padaku. Aku bisa menunggu. Aku istirahat dulu. Pergi sana. Siapa Kiai Kinui? Aku bapakmu. Bisa-bisanya kamu bicara seperti ini. Akan kubuat kamu tahu siapa aku. Aku lagi-lagi orang buta. Cari masalah ya. Kak Long baik-baik saja. Hai satpam kecil, kau cari mati, berani melawan kakak kelas kami, tahu tidak siapa kakak kelas kami? Kak Long datang kok tidak bilang-bilang. Biar saya siapkan jalur VIP. Saya tidak berani. Lu Yuntian, rumah sakit Ci sekarang besar ya. Kak Long ini bicara apa sih? Satpam kecil kalian ini mencegah kakak kelas kami masuk. Satpam sini kok begini semua, begini cara melatih anak buah. Jiin, mau tetap kerja atau tidak? BOA. Tahu ini siapa? Ini pemimpin gang terbesar di kota Binhai. Naga Emas, Kak Long. Pokoknya siapapun harus antre belakang. Kak Long jangan marah. Orang ini otaknya bermasalah. Silakan antre di belakang. Akan kulihat bisa masuk atau tidak hari ini. Kau Hui, hancurkan semuanya. Gempur mereka. Marah sekali ya. Darahmu mengalir terbalik. Bisul racun di dadamu kambuh, kan? Kau Hui, dari mana kau tahu aku punya luka di dada? Pasti mulutmu penuh sari awan. Kakimu bengkak dan nyeri. Bisul racun di dadamu sakit, kan? Setiap malam tidak bisa tidur. Sudah lebih 3 bulan. Ini hal sepele. 3 bulan lalu kau makan ular. Ular bernama Heigui. Yan Xiao, lehernya merah. Racun menyebar di kulitnya. Racunnya bukan di gigi, tapi di cekungan merah di leher. Saat mati racun menyebar ke seluruh tubuh. Ulang ini jarang diketahui orang. Makanya penyakitmu tak terdeteksi. Kurasa ini karena keracunan. Bisul racun berbentuk ular. Hanya dokter saintis Kyoto yang bisa mendiagnosa ini. Bagaimana kau tahu? Kak Long cuma satpam biasa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Minggir kau. Nah, jujur saja. Penyakitku ini, dokter saintis Kyoto, sudah terdiagnosa, tapi tidak ada obatnya. Apa penyakitku masih bisa disembuhkan? Aku cuma satpam, tak bisa mengobatimu. Jiin, jangan minta dilabur. Minta maaf. Maaf Kak Ji. Dek, aku tak tahu diri tadi. Tolong dimaafkan. Tolong selamatkan aku. Aku bisa menyembuhkanmu. Tapi... Nggak. Sebut saja syaratmu. Selagi Jin Long bisa melakukan, tak akan tawar-menawar. Kemana saja kau? Jangan semena-mena. Iya. Selain itu... Ada perintah lain? Dokter Lu mau pecat satpam. Aku bukan pegawai RS ini lagi. Tak bisa bantu kalian. Lu Satpam. Yuntian. Mulai sekarang. Dokter Ji ini adalah saudaraku. Ayahmu Lu Guokun pun harus hormat padaku. Apa kau mengerti maksudku? Siap Kak Long. Dokter Ji, apa sekarang bisa obati saya? Bisa. Tapi saya tidak suka ada yang mengawasi. Tidak masalah. Ini kamarnya. Ya. Silakan. Duduklah. Ya. Begini saja, langsung. Sudah selesai. Buka bajumu dan lihat. Astaga. Dokter Ji, terima kasih banyak. Sungguh berterima kasih berkat kau semuanya. Untuk kedepannya di Binhai, apapun masalahmu, beritahu aku. Jin Long pasti siap membantu. Nanti saya buatkan resep. Ikuti resep ini, minum selama 7 hari.
Baik, terima kasih Dokter Ji, terima kasih banyak, sungguh berterima kasih. Baik, silakan. Xiaoji, kamu hebat banget. Jinlong itu engkau taklukkan sampai tunduk. Waktu Jinlong suruh Dokter Lu minta maaf ke kamu, lihat aja Dokter Lu itu gemetaran, gak berani bersuara sama sekali. Jangan ngomong gitu. Makin kepikiran, makin lega. Waka. Xiaoji, kamu ada waktu malam ini? Dokter Yun ada perlu apa? Gak ada yang penting. Cuma, masalahnya waktu itu kamu sudah bantu aku. Belum sempat berterima kasih yang benar. Kalau malam ini kamu free, aku traktir makan yuk. Aku duluan ya. Cuma bantu sedikit. Jangan dipikirin. Xiaoji. Loh? Dr. Yun juga di sini rupanya. Xiaoyu, kok kamu datang? Kakak Xiaoji, aku dengar cerita hari ini. Kamu luar biasa. Nanti malam, aku mau mentraktirmu enak-enak. Maksudku, mau makan apa hari ini? Aku masakin. Mau apa aja. Aku kasih. Xiaoji mau makan apa? Malam ini aku traktir. Tempatnya terserah kamu. Gawat. Dekan itu suruh aku panggil kamu ke kantornya. Direktur mencari saya. Xiaoji, ya? Ya. Kamu suruh Yuntian minta maaf padamu. Satpam, saya... Wahahaha, permintaan maaf yang sangat baik. Ayah. Hari ini berkat keberanianmu, Jinlong bukan orang yang bisa diremehkan. Kalau bukan karena kamu, rumah sakit kita bisa mengalami kerugian besar. Bukan masalah, Pak Direktur. Ini kewajiban saya. Dengan keahlian pengobatanmu, mengapa rela jadi satpam di rumah sakit kita? Dia cuma beruntung saja. Jangan terlalu memujinya. Dia sengaja mengalah. Kalau tidak dengan kemampuannya, sudah lama mengalahkanmu. Saudara Xiaoji, kau bukan orang biasa. Bersembunyi di sini. Pasti ada maksud tertentu. Tidak, Pak Direktur. Saya cuma pernah belajar. Dari tabib keliling, Tuan Lu memberikan kesempatan agar saya bisa kerja di sini. Ayah dengar itu, dia cuma satpam kampungan. Jangan diagung-agungkan. Benarkah? Kurasa engkau yang tak tahu nilai. Xiaoji, kau bukan orang sembarangan. Menurutku, jadi satpam itu merendahkanmu. Bagaimana kalau jadi asisten saya? Sudah sepakat ya, hari ini aku yang traktir. Jangan ada yang rebutan ya. Tentu saja, sobat, sekarang kau jadi wakil direktur. Masa depanmu sangat cerah. Nanti kalau sudah sukses, jangan lupakan aku ya. Jangan bicara begitu. Dr. Yun kok tidak datang? Aku sudah mengundangnya. Mungkin ada urusan keluarga. Aku sudah tahu tanpa kau bilang. Ya pasti karena aku ada di sini. Jadi dia tidak datang. Pesan makanan yuk, makan-makan. Dr. Yun jelas-jelas membenciku. Dia suka Dr. Cheng. Dr. Cheng suka aku. Ini bukan salahku. Ini, kukira kalian pacaran. Jangan asal bicara. Dr. Cheng kok hilang ya? Aneh sekali. Waktu itu aku yang jaga. Dr. Cheng ini baru jadi wakil direktur. Malam itu, aku lihat Dr. Cheng masuk kantor direktur. Lalu aku ketiduran. Aku yakin sudah mengunci pintu. Tapi Dr. Cheng, keesokan harinya dia hilang. Katanya, banyak staf rumah sakit yang hilang. Iya, tiba-tiba hilang begitu saja. Ini benar-benar aneh. Jangan-jangan ada hantu? Menurutku, bukan hantu. Tapi orang yang berpura-pura. Siapa yang pura-pura? Detailnya belum tahu. Tapi sebentar lagi pasti ketahuan. Sepertinya ini terkait direktur. Siapapun yang berpura-pura akan kutunggangi, lalu menemukanmu. Tenang saja, Yuan Zhou.
Siapa? Jangan diingin lari. Kok kamu? Dr. Yun, kok kamu? Mereka kenapa ngejar kamu? Soalnya, Jujur aja, nanti aku teriak loh. aku masuk kantor direktur. Ngapain ke kantor direktur malam-malam? Aku anak angkat Profesor Cheng. Mereka nyusul. Gimana nih? Sini kamu. Ganti baju. Siapa di dalam? Cepat buka. Cepetan. Tiduran. Kalau tidak dibuka, aku akan tendang pintunya. Siapa di belakang sana? Siapa ini tengah malam cari apa? Kena gangguan mental ya? Wah, ini Dr. Yun. Ada keperluan apa? Kalau tidak ada urusan, minggir. Kok ada pencuri di rumah sakit kita? Kami sedang kejar pencuri nih. Kalau kejar pencuri, cepatlah pergi. Ke sini mau apa? Boleh kami periksa di balik tirai itu? Berani-beraninya. Aku tidak pakai baju. Kalau berani mendekat, awas ku bilang direktur rumah sakit memecat kalian. Jangan. Tak perlu segitunya, Dr. Yun. Tadi ini dengan pasien. Wah, baru tahu. Kamu punya sisi seperti ini. Pergi. Malam ini jangan bocorkan ke siapa-siapa atau kalian akan kena batunya. Iya, baiklah. Sayang, kita lanjutkan. Itu. Rese sudah pergi. Siapa yang tahu? Kalian... Xiao Yu, dengar penjelasanku. Kami tidak melakukan apa-apa. Lihat, aku masih pakai baju pasien. Kalian sampai main cosplay? Bukan seperti yang kau pikirkan. Xiao Yu, dengarkan penjelasanku. Aku tidak mau dengar. Jin Anzai, kau pura-pura mencintaiku, tapi tengah malam begini, main serong dengannya di sini. Padahal aku menunggumu di rumah. Khawatir kenapa kau belum pulang? Jin Anzai, kau sangat mengecewakanku. Xiao Yu, jika kau benar-benar peduli, aku bisa jelaskan sekarang. Dr. Yun, sebenarnya aku selalu suka Xiao Yu. Setiap orang takdirnya berbeda. Jika kau ingin cari masalah, siapa bisa mengendalikanmu, Cap? Dr. Yun, apa maksud perkataanmu? Jelaskan dengan jelas. Apa? Aku tidak salah dengar? Kau mau aku jelaskan? Dr. Yun, aku tahu kau tidak suka padaku. Makanya kau selalu menyudutkanku, sengaja menyusahkanku, ya? Sehingga lanjutkan, jangan bawa sikapmu terhadap pria ke hadapanku. Tak ada gunanya. Dr. Yun, bisa-bisanya kau menuduh Xiao Yu seperti ini. Dia bukan orang seperti itu? Kau baru kenal dia berapa hari, mana mungkin lebih mengerti dariku. Baik, kalau kau bilang mengerti diriku, coba uraikan biar ku dengar. Kau cuma perempuan tanpa ijazah dan budaya. Kok bisa jadi staf administrasi rumah sakit besar? Bisa jawab pertanyaanku? Itu hasil usahaku sendiri melamar. Dr. Yun, aku tahu kau lulusan PhD Kyoto. Aku tak bisa menyaingimu. Tapi aku hidup dari kerja keras sendiri. Aku tidak merasa ini hal memalukan. Oh ya? Kamu dari resepsionis bisa masuk kantor. Kenapa yang lain gagal? Tapi kamu bisa, bahkan dipilih langsung direktur. Itu hasil kerja kerasku. Kenapa lu Yuntian kasih semua pencapaian terbaik ke kamu? Kenapa Dr. Cheng pinjamkan rumah? Jawab, ini semua hasil menjilat ya? Benar. Aku akui mereka memang suka padaku. Dan aku pura-pura bodoh menerima kebaikan mereka. Tapi kau tahu, orang seperti aku tanpa ijazah dan latar belakang bagus. Jalan yang kutempuh sangat sulit, tapi aku bersumpah. Aku tak pernah dengan siapapun berhubungan tidak pantas. Dan perasaanku pada Xiaoji tulus. Tanpa sedikit pun niat jahat. Jangan, bawa sumpahmu untuk Xiaoji saja. Tak berguna di hadapanku. Bagaimanapun, terima kasih untuk kejadian tadi malam. Tapi kuharap kau berhenti salah paham pada Xiao Yu. Akan kujelaskan semuanya padanya. Sudah kusampaikan semua. Percaya tidak terserah, lakukan yang kau anggap benar. Di hatiku, selalu menganggapmu teman. Kuharap kau juga begitu. Siapa bilang? Aku cuma mau berteman. Lambat laun, akan kululutkan kau jadi pacarku. Benar. Aku akui mereka memang suka padaku. Aku juga pura-pura bodoh menerima kebaikan mereka padaku. Tapi kamu tahu gak enggak?
Orang seperti aku tanpa ijazah dan latar belakang susahnya mencapai ini setahap demi setahap, tapi aku bersumpah, aku tak pernah dengan siapapun melakukan hubungan tidak pantas. Dan perasaanku pada Xiaoji tulus. Tak ada maksud memanfaatkan. Jangan. Sumpahmu itu bicarakan saja ke Xiaoji. Ngomong sama aku percuma. Bagaimanapun juga, terima kasih untuk kejadian tadi malam. Tapi kuharap, kamu berhenti salah paham pada Xiaoyu. Aku akan jelaskan ke dia soal malam itu. Sudah kuberi semua penjelasan. Percaya atau tidak terserah, jaga dirimu baik-baik. Di hatiku, aku selalu anggap kamu teman. Kuharap kamu juga begitu. Siapa bilang? Aku cuma mau berteman. Lambat laun, aku akan membuatmu jadi pacarku. Ada apa? Aku sedang tidak punya mood. Setiap kali memikirkan Yuan Zhou, nasibnya masih belum pasti. Aku bisa mengerti perasaanmu. Aku akan menemanimu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Xiaoyu. Sudah, kamu istirahatlah cepat. Besok aku masak sarapan untukmu. Selamat tidur. Ikan sudah masuk perangkap. Dia sudah jatuh cinta padamu? Hahaha. Belum ada pria yang tidak bisa kutaklukkan. Tapi ya, Kim An-jae ini cukup menarik. Beda dengan pria brengsek yang cuma mau tidur. Kamu tertarik padanya? Jangan lupa rencana kita. Tenang saja. Kim An-jae. Kim An-jae, haha. Jangan salahkan aku. Salahkan saja tawaran yang mereka berikan. Sungguh sulit untuk kutolak, hahaha. Xiaoji, ada masalah? Tidak, Direktur. Oh iya, Direktur. Ada yang bisa saya bantu? Bisa Bapak beritahu? Tidak perlu. Oh. Xiaoji, keluarlah dulu. Oh, baik. Halo. Xiaoyu, apa ini bisa? Bisa. Hancurkan dia. Bahkan jika dia tahu mau apa, ucapannya tak akan dipercaya. Menurutku ini terlalu berisiko. Dasar pengecut. Aku... Ini kehati-hatian. Dasar lemah. Siapa yang kau maksud? Yaelah, marah terus. Sudahlah, berhentilah bertengkar. Xiaoyu, kamu yakin bisa? Halo? Kakak Ji? Baik. Aku turun sekarang, pulang bersama. Sudah lama menunggu ya? Tidak, baru keluar. Ayo pergi. Baik. Apa kamu ada yang dipikirkan? Direktur sama sekali tidak mengizinkanku masuk ke kantornya. Aku sama sekali tidak punya kesempatan. Sebenarnya aku ingin minta tolong sesuatu. Katakanlah. Kamu harus janji dulu padaku. Kalau tidak bilang, bagaimana aku bisa janji? Tolong biarkan aku membantumu. Sebenarnya direktur selalu tertarik padaku. Tidak boleh. Bagaimana bisa aku membiarkanmu mengambil risiko? Dr. Cheng bukan hanya adikmu. Dia juga orang yang pernah menolong. Biarkan saja aku pergi. Aku janji akan jaga diri baik-baik. Oke? Baiklah. Ayo. Xiaoyu. Ini obat pelumpuh yang baru kusiapkan. Begitu disuntikkan, akan langsung lemas semua anggota badan. Tidak bisa bergerak. Kamu simpan baik-baik. Kalau ada masalah, telepon aku. Sekarang pukul 8.20. Kalau kamu tidak keluar, aku akan menerobos masuk untuk menyelamatkanmu. Baik, kamu tenang saja. Sudah semua ku ingat. Kalau begitu aku masuk dulu. Hei, Xiaoyu. Ada apa? Setelah urusan ini selesai, aku akan membawamu pulang.
Silakan masuk. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Lepaskan aku. Teriak. Coba teriak. Berhenti. Xiao Yu, pakai bajumu, anak baik. Aku salah. Kumohon, lepaskan aku. Aku takkan berani lagi. Apa passwordnya? Aku lupa. Kau percaya tidak? Aku bisa mengakhirimu dalam sedetik. Kamu percaya nggak? Aku bisa bikinmu mati seketika. Biar aku mikir dulu. Bilang. Aku bilang. Passwordnya EGQ7 Mabirin Renal 05. Ini siapa-siapa? Ini dokter dan pasien dari rumah sakit. Aku foto close up mereka, buat ancam mereka. Si sok pinter begini. Lepasin aku dong. Syarat terserah kamu. Aku setuju semuanya. Ini HP Yuan Zhou. Aku mau nanya sesuatu. Bilang. Selama aku tahu, pasti ku bilang. Adikku di mana? Kak, aku tidak tahu apakah kamu bisa melihat video ini. Mungkin saat kamu melihat video ini, aku mungkin sudah tiada. Sebenarnya kita janji ketemu 3 hari lagi. Sudah lama aku nantikan. Sekarang mereka sedang memburuku di mana-mana. Kurasa, aku mungkin tidak bisa kembali. Apa yang akan kukatakan selanjutnya, harus kamu dengarkan dan ingat baik-baik. Kematian Profesor Cheng bukan kecelakaan. Lu Kuokun dan Lu Yuntian selama ini di rumah sakit selalu mengancam dengan foto telanjang para pasien dan dokter wanita. Mereka ini dijadikan mainan untuk menyenangkan orang kaya. Profesor Cheng menemukan rahasia mereka, lalu dibunuh. Setelah kuselidiki, semua bukti kejahatan mereka sudah kusimpan di ponselku. Jika kamu menemukan ini, buka kata sandi ponselku dan laporkan ke polisi. Pastikan mereka dihukum seadil-adilnya. Untukku, untuk Profesor Cheng, dan untuk membalaskan dendam para perempuan itu, aku benar-benar... Bicara. Di mana kau sembunyikan Yuan Zhou? Xiaoji, jangan panik. Kita harus mencari tahu keberadaan Dr. Cheng. Di mana kau sembunyikan adikku? Dia. Bicaralah. Dia sudah meninggal. Kau, apa katamu? Aku tidak sengaja. Maaf, aku benar-benar tidak bermaksud. Aku bisa memberimu uang. Banyak sekali, asal kau lepaskan aku. Rumah sakit ini juga akan kuberikan. Termasuk villaku. Mobilku pun bisa kau ambil, asalkan kau maafkan aku. Lepaskan aku. Baik, kau minta ampun. Bisa saja. Aku antar kau ke bawah. Jika adikku bisa memaafkan, aku pun akan memaafkan. Jangan. Obat pelunak tulang racikanmu sendiri, rasanya cukup enak kan? Hahaha. Aku kan sudah bilang punya bakat jadi dokter. Bagaimana menurut direktur? Suntikan tadi tepat tidak? Cepat tidak? Memang bagus. Xiao Yu, menurutku kamu layak dapat promosi lagi. Wahahaha. Xiao Yu, kamu kenapa? Apa direktur memaksamu? Kamu benar-benar bodoh. Aku hampir tak tega. Jin Anzai. Kecerdikanmu justru menjerumuskanmu. Rupanya kamu sudah tahu identitasku. Kami dari tadi sudah tahu kamu akan datang. Makanya aku sudah menunggu di rumah Dr. Cheng untuk kebetulan bertemu. Untuk menjebakku, kamu benar-benar kerja keras.
Bukannya kamu suka padaku, hari ini akan kukabulkan keinginanmu. Xiaoyu, tolong pegang ini. Oke, Xiaoyu. Ayo. Tambahin rasa takutnya. Hahaha. Tolong. Teriak lebih kencang. Tolong aku, tolong. Pergi sana. Gimana dia ngatasin ini? Besok, reputasinya bakal hancur lebur. Omongannya, siapa yang mau percaya? Pao Kuka, benar juga. Anjay, bukti-buktinya sudah kuamankan. Lagi pula aku orang paling kamu percaya. Benar kan? Minggir. Jijik. Salahmu sendiri yang bodoh. Yunmengi si wanita tolol itu, dia udah ngingetin kamu. Sayangnya kamu gak percaya. Malah milih percaya aku. Xiaoyu, aku percaya sama kamu. Hahaha, kamu benar-benar lucu. Kan kamu nyari adik. Udah dikubur di tanah. Ini akibat lawan kita. Hahaha. Xiaoyu. Ayo kita makan malam. Tunggu dulu. Selamat tidur, Anjay. Ayo pergi. Andalah tabib terkenal Kim Anjay? Bagaimana kau tahu? Ya. Sekarang bukan hanya aku yang tahu, seluruh dunia sudah tahu. Aku tidak melakukannya. Melihat kondisimu yang memprihatinkan ini, aku percaya padamu. Tapi di luar sudah kacau balau, banyak wartawan tabloid mengepung. Bagaimana kalau kau sembunyi dulu? Aku tidak bisa bersembunyi, aku harus menjelaskan pada mereka. Jangan pergi. Semua yang dilakukan Kim Anjay hanya mewakili pribadinya, tak ada hubungannya dengan rumah sakit kami. Kami menyampaikan permohonan maaf. Dia itu Kim Anjay. Tuan Kim Anjay, ada yang membocorkan informasi tentang Anda, Nyiber Xiao Xiaoyu. Apa ini benar? Apakah Anda yang membocorkan? Bisa jelaskan mengapa melakukan ini? Ada masalah apa antara kalian? Ini tindakan balas dendam. Saya malah ingin bertanya. Kenapa dia melakukan ini? Ada masalah apa antara kita? Kenapa kau memperlakukan saya begini? Apa itu kau si Syarga? Saya terpaham. Kim Anjay, apa karena dulu kau mengungkapkan perasaan padaku dan kutolak? Lalu kau menyimpan dendam? Sungguh disayangkan kau bukan aktris, Qiao Xiaoyu. Qiao Xiaoyu, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Kim Anjay begitu baik padamu, tapi kau menyakitinya. Hei Yun Sheng, kenapa bicara begitu? Membelanya mati-matian. Jangan-jangan kalian punya hubungan spesial? Kau? Katanya Dr. Kim tidak pernah memungut biaya konsultasi. Ternyata semua hanya acting, padahal moralnya buruk. Ayo rekam lebih banyak bukti. Ini bakal jadi skandal besar. Jangan rekam lagi. Pergi. Semua minggat. Pergi. Qiao Xiaoyu. Saya malah ingin bertanya. Kenapa kau memperlakukan saya seperti ini? Kenapa? Kamu membuatku kaget. Kenapa? Jin Anzai, dasar pemarah. Jangan takut, Xiaoyu. Aku di sini. Aku yang urus. Ayo lihat semua. Jin Anzai sudah mengganggu Xiaoyu. Masih menghina di sini. Sungguh brengsek. Jin Anzai, kau aib di industri kami. Memalukan kaum pria. Dulu kasihan padamu. Menerimamu di sini. Jadi satpam kecil. Tak kusangka. Kau anjing ini. Tak bisa dijinakkan. Masih menggigit tuannya. Siapa kau ini? Berani bicara padaku? Kau bicara padaku. Aku tak salah dengar. Kenapa aku kerja di sini? Kenapa sampai begini? Kau lebih tahu. Tapi aku ingin katakan, namaku Jin Anzai, bukan Jiyin.
Dulu kau hebat. Sekarang hancur, takkan bisa bangkit lagi. Jadi tikus yang dihina, masih keras kepala. Sudahlah, Dokter Lu. Jangan lanjutkan. Xiao Yu, jika Anzai benar mengganggumu, kau harus cari bukti resmi, lalu laporkan. Setuju? Karena aku melawan mati-matian, dia gagal. Lalu, berarti gagal ya? Sudahlah. Xiaoyu, lihat Jin Anzai memalukan tadi. Sungguh memuaskan. Dia selalu sombong. Aku sudah lama menunggu hari ini. Kau berani panggil Xiaoyu? Kau terlalu serius main peran. Lu Yuntian. Xiaoyu, oh tidak. Kakak ipar. Harap ibu bicarakan yang baik. Aku yakin dia akan senang kalau tahu ini. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Kamu sudah tahu siapa aku. Cheng Yuanzhou sebenarnya, adikku. Kami tumbuh bersama di panti asuhan. Dia menyerahkan kesempatan diadopsi padaku. Katanya dia menghilang. Aku kesini untuk mencari dia. Apa yang sebenarnya terjadi, Om? Dr. Cheng dia. Dia meninggal. Kepala panti bilang, dia dikubur di sini. Lebih baik kita lapor polisi. Percuma. Bukti sudah dimusnahkan. Yuanzhou. Tak kusangka perpisahan terakhir menjadi selamanya. Sekarang reputasiku hancur. Ditinggal semua orang. Aku seperti kehilangan segalanya. Andai kau di sini bersamaku. Yuanzhou. Kakak sangat merindukanmu. Siapa di sana? Kakak tersayang, lama tak berjumpa. Siapa di sana? Saudaraku tercinta. Lama tak jumpa ya. Kau belum mati rupanya. Masa aku bisa mati? Kalau aku mati, siapa yang akan lihat keadaanmu menyedihkan ini? Apa maksudmu? Coba lihat dirimu sekarang. Lesu dan putus asa. Seluruh tubuhmu berbau kegagalan. Inikah kakak hebat yang dulu ku kenal? Ada apa denganmu? Profesor Cheng selalu pujimu sejak kecil. Tebak kenapa aku begini? Kau kabur dari panti asuhan ya? Lalu buat semua orang kira kau sudah mati. Terus? Kau? Nantikan semua ini. Mau lihat aku jadi bahan tertawaan? Lolos. Semua ini sudah kurencanakan. Direktur. Dia cuma bawahanku. Xiaoyu juga pacarku. Katanya, kau suka dia ya? Mencari adik seperti orang bodoh. Meski alur ceritanya agak rumit, tapi justru seru begini. Yuanzhou, kenapa kau jadi begini? Aku tak berubah. Aku selalu seperti ini. Aku benci caramu. Sok paham tentang aku. Dulu ku suka membantumu. Cuman karena aku ingin jadi yang terkuat. Tapi kemudian ku sadari, kau selalu lebih baik dariku. Tak mungkin ku ungguli meski berusaha keras. Sangat menyebalkan. Sejak kecil kau sudah membenciku. Aku berusaha keras. Saat Jin Chuan cari anak di panti, hanya kau yang dilihatnya. Profesor Cheng juga hanya peduli padamu. Ngomong-ngomong, lupa bilang. Direktur Cheng, aku juga yang membunuhnya. Astaga, tua bangkai ini. Saat sekarat masih ingatnya. Dasar bajingan. Profesor Cheng membesarkanmu. Iya, aku bisa menghancurkanmu sekarang. Seperti menginjak semut. Sekarang reputasimu hancur. Kau kehilangan segalanya. Sedangkan aku meraih kesuksesan, memiliki segalanya. Sudah belasan tahun, kau selalu mengalahkanku. Aku pasti akan mengunggulimu. Sudah lama ku nantikan hari ini. Persaudaraan yang kukira erat,
Sungguh menggelikan. Bunuh saja aku, seperti kau membunuh Profesor Cheng. Aksi? Mana mungkin aku tega, saudaraku yang baik. Aku takkan membunuhmu. Membunuhmu terlalu mudah. Aku ingin kau dikutuk seperti tikus, menyaksikan kesuksesanku. Kau? Rupanya kau di sini. Sudah lama aku cari. Kau baik-baik saja. Tidak apa, kerja bagus. Apa maksudmu, bekerja untukmu? Sudah seharusnya. Benar, selama ini hidup dengannya sangat menjijikkan. Bagaimana bisa berkata begitu? Kau tak kenal. Ini Master Jin sang dokter. Ayahnya CEO grup Jinsha, Jin Chuan. Apa? Bagaimana bisa? Saudaraku yang mulia ini. Dia siapa? Dibanding statusmu sekarang. Perusahaan kecil Jin Chuan, bukan apa-apa. Sekarang kau tangan kanan sang tuan. Dia siapa lagi? Ayo pergi, Xiaoyu. Sudah lama bersama pecundang. Badan jadi bau. Oh ya. Jika diperlukan, bisa memohon padaku. Mengingat persaudaraan kita, aku akan mengasihani. Membantumu. Wahahaha. Loh. Halo. Tabib Agung Jin, apa kau senggang malam ini? Kenapa kau... Kau tahu identitasku, iya? Siapa di Binhai yang tidak mengenalmu? Semua koran memberitakanmu. Aduh, jangan mengejekku. Ayahku ulang tahun malam ini. Dia mengundangmu jam 8 malam di Villa Kolb. Oh. Lihat siapa yang datang. Satpam sekarang tidak teliti. Sembarang orang dibiarkan masuk. Jangan begitu, Xiaoyu. Mungkin saja. Dia tamu Tuan Chen juga. Ya, dia bukan siapa-siapa. Mana mungkin dia dekat dengan Tuan Chen. Pasti dia menyusup, ingin mendekati Tuan Chen. Siapa orang ini? Aku belum pernah lihat Tuan Chen punya teman seperti dia. Tidak ada yang kenal, kan? Biar saya perkenalkan. Ini adalah Jin Anzai, Tabib Agung Jin. Jadi ini Jin Anzaiku. Ku dengar dia tidak bermoral. Dia sampah. Ya. Tuan Chen sangat terhormat. Kenapa punya teman seperti itu? Pasti dia menyusup. Bagaimana kau bisa masuk? Tuan Chen mengundangku. Lihat ini. Surat undangan, ada nama setiap orang. Kau juga punya. Kan, tunjukkan pada semua. Jangan begitu, Xiaoyu. Mana mungkin Anzai tidak punya. Benar, Anzai. Tunjukkan pada semua. Aku tidak punya undangan. Nona Chen meneleponku. Nona Chen meneleponmu? Jangan sombong. Omong kosong apa itu? Itu hanya mimpi. Xiaoyu, sifat narsis ini semua punya, bisa dimaklumi. Tapi, tanpa undangan, tidak boleh masuk. Satpam, bawa dia pergi. Ada apa ini? Dari malis represi Mix dapat si deting Bramken Salnik ulang tahun saya. Bapak Chen, terhormat bisa hadir di acara ulang tahun Anda. Ini patung Kuan Im berlapis emas dan giok. Semoga panjang umur dan penuh berkah. Ini vas keramik biru Longquan dari dinasti Song. Semoga panjang umur untuk Anda. Yayasan amal yang didirikan Bapak Chen ini tiap tahun membantu ribuan orang. Sering juga menyumbang ke rumah sakit. Dulu saat saya bekerja di RSGC, pernah terima 2 dana amal dari Bapak Chen. Membantu pasien tak mampu. Bapak Chen ini seperti dewa penolong. Ini cuma hadiah kecil dari saya. Tolong diterima ya. Semoga semua lancar untuk Anda. Jik sekali. Ya, cara bicaramu. Pasal aku sedang mabok, oke? Makanan belum dihidangkan, tapi... Anzai, giliranmu. Cepat tunjukkan hadiahmu ke semua orang. Jangan-jangan kamu tidak bawa apa-apa, datang dengan tangan kosong. Ini siapa sih? Datang ke pesta Bapak Chen tanpa bawa hadiah. Aku harus tegur kamu nih. Datang kosong ke ulang tahun orang itu tidak sopan. Ya ampun. Mau dekat-dekat Bapak Chen, tapi pelit mengeluarkan uang. Gimana? Barang ini belum pernah kamu lihat kan? Jam tangan yang Yuan Zheng beli ini, harganya 1 juta. Xiaoyu ngomong apa sih? Asal Bapak Chen suka, berapapun harganya worth it. Aduh, kok Bapak Chen, mengundang orang seperti kamu, sungguh memalukan.
Xiaoji, kenapa duduk jauh-jauh? Duduklah sini. Sudah jangan berisik. Apa? Nona Chen, begini keadaannya. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana, mau menyusup masuk diam-diam. Kami ini sedang panggil satpam untuk usir dia. Kamu siapa? Aku tanya kamu. Jangan banyak bicara di sini. Apa? Nona Chen? Ini adik saya. Dia belum paham sopan santun. Tolong jangan marah. Tadi bilang siapa yang tak punya undangan? Ya itu dia. Banyak yang mau mendekati Tuan Chen. Jangan repot-repot, Nona. Sekarang juga saya panggil satpam. Security. Diam. Saya yang undang dia. Tapi, tidakkah Nona lihat berita? Dia sampah masyarakat. Maksudmu aku harus minta izinmu untuk mengundang siapa saja? Bukan maksud begitu. Ini salah paham. Semua salah paham. Silakan masuk semua, ayah sudah menunggu di ruang tamu. Tadi bilang aku adikmu ya. Mengakui hubungan kita di sini tak baik. Apa salahnya? Kau pasti suka Chen Yao itu ya? Memang kenapa? Kalau iya, kau pikir diri siapa? Tahu diri sedikit. Mau tinggal. Tinggallah, tak mau. Pergi sana, tak ada yang peduli. Aduh, kamu bilang Tuan Chen. Kok mengundangmu ke pesta ulang tahun? Sungguh memalukan. Xiaoji, kenapa duduk jauh-jauh? Duduklah di sini. Tuan Chen, selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku sudah minta Yoyo mengundangmu, tapi kamu selalu sibuk. Beberapa waktu lalu, benar sedang sibuk, tapi sekarang sudah tidak. Siapa orang ini kok Tuan Chen baik sekali padanya? Tidak tahu. Aku perkenalkan, adik laki-laki ini pernah menyelamatkan nyawa saya. Terlalu berlebihan, Tuan. Mohon bimbingannya. Tuan Chen, ini pil umur panjang buatanku. Makan 1 butir, bisa awet muda 5 tahun. Baik, akan ku coba sekarang. Ada yang beda dari aku? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Hahaha, ini hadiah terbaik yang ku terima hari ini. Hahaha. Tabib Jin yang sakti. Maafkan sikapku sebelumnya, jangan dimasukin ke hati ya. Tabib Jin, bisakah bantu buatkan untukku juga? Aku juga ingin awet muda, aku bisa bayar, uangku banyak sekali. Silakan dinikmati. Tuan Chen, aku keluar dulu cari udara segar. Sebentar lagi makanan datang. Kenapa sendirian di sini? Aku benci orang-orang itu. Dan acara-acara seperti tadi. Oh ya? Iya dong. Bukannya kamu juga begitu? Dokter Jin, ada apa? Kurang banyak gosip selebriti? Mau kemana? Aku difitnah. Aku percaya padamu. Siapa yang menyuruhmu bertindak semaunya? Aku berpikir Dekan Chen juga orang yang berkompeten. Kenapa harus dihabisi? Maaf Tuan, ini salahku. Aku tidak akan berani lagi. Suruh orang basmi Lu Guokun dan Lu Yuntian. Kesalahan terus berulang. Aku tak mau lihat sampah ini lagi. Baik, bagaimana perkembangan obat baru? Belum ada kemajuan. Kau juga sampah. Ya... Apa? Tuan yang dia sebut sebelumnya adalah orang ini. Siapa? Tuan Chen adalah... Tuan saya, dia sudah lama menguping di sana. Apa yang kau dengar? Jangan tegang. Santai saja. Pura-pura bodoh ya. Aku hitung sampai 3, atau ku bunuh engkau. Lo pikir pemalasan tubuh?
Xiaoji, ngapain kau di sini? Cuman jalan-jalan. Tidak sengaja dengar obrolan kalian. Tuan, maaf, Tuan Chen. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Jadi kau sudah tahu segalanya? Maka kau harus mati. Tuan Chen, apa yang Anda lakukan ini? Aduh, Warnin, karena Anda sudah mendengar semuanya. Kami tak bisa membiarkanmu tetap di sini. Kecuali Anda bergabung dengan kami untuk mengembangkan obat baru bagi saya. Sepertinya aku harus pura-pura bergabung dulu, lalu cari kesempatan untuk mengumpulkan bukti. Bagaimana? Ya ampun, bisa bekerja untuk Tuan Chen. Ini suatu kehormatan. Tuan pertimbangkan baik-baik, anak ini tidak bisa dipercaya. Bisa membuatnya? Tenang saja Tuan Chen, saya yakin bisa. Kalau gagal, saya akan terima hukumannya. Baik, besok mulai bekerja. Kemana? Klinik pengobatan Tiongkok Jishi. Mulai hari ini, Anda jadi direktur. Tuan benar-benar percaya padanya? Tidak. Lalu mengapa Tuan? Ayah angkatnya bernama Jin Chuan, bukan? Akan ku jemput dan rawat dia dengan baik. Tapi, apa kamu tidak terima? Jika kita bunuh dia, kau si sampah ini bisa buat obat baru? Sudah berapa orang dikorbankan untuk percobaan? Penyakitku bisa menunggu? Baik, Tuan. Maafkan saya salah. Lalu, saya harus melakukan apa? Kau kembali bekerja sebagai dokter. Sekalian awasi setiap gerak-geriknya. Mau saya jadi bawahannya? Ada masalah? Punya keberatan? Tidak berani. Saya siap mengikuti perintah Tuan. Lama tak jumpa, amat teman lam. Kenapa setelah 20 tahun tak jumpa, kamu sama teman lamaku ini tak ada kata-kata hangat untuk mengobrol? Untuk orang pengkhianat sepertimu, tak ada yang perlu dibahas. Begitu ya. Baiklah, aku tak suka memaksa. Aku akan bicara dengan anakmu. Apa yang kamu lakukan pada Anzai? Anak angkat dari panti asuhan, tak nak. Kau peduli sekali? Kalau ada masalah, serang aku saja. Jika engkau berani menyentuh Anzai, aku tak akan pernah memaafkanmu. Seluruh kota Binhai ada di genggamanku. Dengan apa kau takkan melepasku? Apa hak keluarga Kim untuk melawanku? Kakakmu Kim Sheng karena tak tahu diri? Akhirnya seperti itu. Diam, kau tak berhak menyebut kakakku. Kakakku sangat baik padamu, selalu mendukungmu. Tapi kau bunuh dia diam-diam. Kau tak pantas sebut namanya. Dia yang bodoh. Kubilang jual organ itu menguntungkan. Dia tak mau dengar. Malah sibuk beramal. Uangnya disumbangkan semua. Uang. Itu uang. Ngerti? Makanya engkau khianat diam-diam. Bunuh semua keluarganya. Bahkan bayi pun kalian habisi. Dasar bajingan. Bukannya anak itu dibawa Profesor Chen? Kau pikir aku tak tahu? Panyamanista sebesar sih, Kek. Aku tak mengerti. Lu, kau dan gurumu Cheng Li Guo diam-diam menyelamatkan anak itu. Mengganti dengan bayi mati untuk tipu aku. Kau kira aku mudah ditipu? Haha. Kalau tebakanku benar, anak itu pasti Jin Anzai, kan? Tidak. Bukan dia. Anak itu sudah meninggal. Anzai anak yatim yang kuadopsi. Hahaha. Lihat wajah gugupmu ini, pasti tebakanku benar. Hahaha. Aku mohon padamu. Lepaskan dia, bunuh saja aku. Ngapain ku bunuh kau? Sampah tak berguna. Dulu pun bukan lawanku, kini pun tak kuhiraukan. Tapi aku takkan bunuh keponakanmu. Aku tunggu sampai dia temukan obat penyelamat nyawaku. Baru ku bunuh dia. Kau pengecut licik. Aku tidak salah. Semua ini memang harusnya milikku. Lao Cheng sudah pikun, aku jelas lebih hebat darinya. Bakatku juga lebih tinggi. Prestasi perusahaan juga kurai. Dia pakai uang hasil kerjaku untuk amal. Tapi malah menyalahkanku. Bilang aku jahat. Pantaskah dia mati? Mungkin kau sudah lupa. Kita berempat belajar ilmu pengobatan untuk menolong sesama. Tapi engkau bersekongkol dengan Lu Guokun, menyiksa orang tak bersalah.
Tidakkan hatimu sakit? Hah? Hati nurani. Kau ajari aku soal hati nurani? Seluruh kota Binhai tahu aku dermawan. Mereka berterima kasih padaku. Semua warga Binhai hidup dariku. Semua dendam ini tak kuceritakan ke Anzai. Aku takut dia terbawa arus. Jika engkau masih punya sedikit nurani, kuharap kau lepaskan dia. Kau sedang merendah padaku? Ya, aku merendah padamu. Karena kau merendah, akan kupikirkan baik-baik. Xiaoji? Cih, Hahaha, harusnya aku memanggilmu Dekan Jin sekarang. sebenarnya ada masalah apa? Kemarin kami dapat pemberitahuan kalau hari ini ada dekan baru. Tak kusangka ternyata kamu... Ceritanya panjang. Bagus sekali. Nanti tak ada yang berani ganggu kita. Benar, kami butuh orang sepertimu yang berhati mulia jadi dekan, tidak seperti orang yang menghalalkan segala cara. Ngapain pada nongkrong di sini? Tak perlu kerja? Wah, Dr. Cheng, kok kamu masih hidup? Sungguh mengejutkan. Urusanmu apa? Memang ada hubungannya denganmu? Dekan Jin, kami masih menunggu instruksimu untuk pekerjaan hari ini. Ya, lihat itu pasien banyak sekali. Antriannya panjang. Dr. Cheng, kulihat Poli hari ini sibuk. Bagaimana kalau kamu bantu di Poli? Apa? Aku ini kepala departemen. Suruh aku praktik di Poli? Apa? Perintahku sebagai dekan baru tak berguna? Jin Anzai, kok tegas sekali kau bicara begitu? Dia kan adikmu sendiri. Berani sekali kau bicara padanya. Adik? Kapan aku punya adik? Kau? Cepat pergi. Dr. Cheng. Siapa kau ini sebenarnya? Berani bicara begitu padaku. Dengar ya, Ten Chen mengangkatmu jadi dekan itu ada tujuannya. Kau sendiri paling tahu. Bukan berarti kau bisa semena-mena, sombong di sini. Zheng Yuanzhou, kau gila. Beraninya kau bicara begitu ke dekan. Pada berani memberontak ya? Hari ini akan kubuktikan apakah perintahnya masih berlaku. Apa kalau perintahnya tak berlaku, bagaimana denganku? Kalau perintahnya tak berlaku, bagaimana denganku? Nyonya Chen, tapi anak yang kau bawa Nyonya ke desin. Apotek yang kami beli, apa saya harus memberitahu dulu untuk datang? Ah, tidak. Nyonya boleh datang kapan saja. Tadi saya dengar kata-kata Direktur Jin tak dihiraukan. Benar, kan? Ayah saya menyuruh bantu Direktur Jin. Kau tak menghargai Direktur Jin. Artinya menghina ayah saya. Wah, berani sekali. Saya akan telepon ayah sekarang. Jangan. Nyonya Chen, saya salah. Minta maaf ke saya percuma. Minta maaf ke Direktur Jin. Tuan Jin, maafkan saya. Ini salah saya. Kerasin suaranya. Tuan Jin, ini salah saya. Pergi ke poliklinik. Baik. Bagaimana Xiao Jin? Hari pertama jadi direktur. Puas dengan hari ini? Jangan sampai sampah-sampah ini mengganggu suasana hatimu. Mana mungkin? Dia tak layak pengaruhi saya. Tapi memang buang waktu saya. Saya baru mulai kerja hari ini. Masih banyak pekerjaan menunggu. Saya mulai kerja dulu. Hei, tak ajak saya ke kantormu, Direktur Jin? Ikut saya ke atas. Xiao Jin ini luar biasa. Nona Chen juga suka padanya. Bagaimana menurutmu? Ngapain tanya saya? Saya juga tak tahu. Jangan ganggu saya. Kesurupan apa engkau? Sudah, Yuanzhou. Jangan marah lagi. Minum teh hangat biar tenang. Pergi. Kenapa marah sekali? Aku kan bukan yang bikin kamu marah. Pergi sana. Dasar tidak berguna. Aku memang tidak berguna. Dulu ikut Pak Chen. Kukira kau akan sukses besar. Sekarang dia malah menginjak-injakmu. Masih pantas disebut pria? Aku tidak berguna. Apa kau anggap aku tak sebanding dia? Profesor Cheng juga berpikir begitu, ya? Pak Chen juga begitu. Sekarang bahkan kau juga, ya? Bicara. Apa aku tak bisa menyainginya? Bukan, Yuanzhou. Aku tidak bermaksud begitu. Ini semua salahmu. Kusuruh kau goda Chen Baojiang. Kenapa tidak mau? Dia sudah tua banget. Usianya seperti ayahku. Aku pacarmu. Kau tidur dengan siapa? Bukan tidur biasa. Bukankah tiap hari kau tidur bersamaku? Kamu juga tidur dengan Lu Yuntian, kan? Kiraku aku tidak tahu. Sekarang berpura-pura suci. Bahkan cantik sepertimu, sekarang meremehkanku. Benar, kan? Apa kau sekarang sangat menyesal?
Apa kau sangat menyesal sekarang? Mau cari Kim Anjae? Benar kan? Ku hajar kau. Ku bunuh kau. Ajaran untuk meremehkanku. Kim Anjae, ku bunuh kau. Kamu sudah pulang? Sedang apa kamu? Anjer, aku salah. Selama ini aku yang salah. Maafkan aku ya. Nona Kiao terlalu serius. Anjer, karena salah percaya Cheng Yuanzhou, aku sampai membantunya menyakitimu. Aku sadar salah. Maafkan aku ya. Jangan bahas masa lalu lagi. Aku tak menyangka. Dia suruh aku menggoda Chen Baojiang. Dia juga memukulku. Lihat bekas pukulannya. Anjay, aku mohon, maafkan aku. Ya? Ayo kita rujuk. Kembali seperti dulu ya. Cepatlah istirahat. Aku ambil barang saja. Anjay, jangan pergi. Anjay, Chen Baojiang punya penyakit jantung. Makanya culik orang untuk eksperimen. Orang hilang di rumah sakit. Diculiknya buat riset obat. Organ mereka dijual ke luar negeri. Yayasan amal keluarga Chen cuman kedok belaka. Di baliknya, ada kekuatan gelap yang kuat. Anjay, kamu tak bisa lawan mereka. Ikutlah aku pergi. Kita bersama pergi dari tempat berbahaya ini, ya? Pergi saja sendiri. Aku setia bantu Tuan Chen. Anjay, jangan kira aku tak tahu niatmu. Kalau terus begini, kamu akan celaka. Anjay. Masuk mobil. Kemana? Ke rumahku. Sudah-sudah, Nona Chen. Ku dengar kau tak punya tempat tinggal. Kasih aku kesempatan menampungmu. Aku tidak berani. Tuan Chen pasti marah. Suka sama siapa itu hakku. Ayah tak bisa mengaturku. Ayo masuk. Minggu depan ulang tahunku. Hadiah apa yang mau kau beri? Nona Chen kan sudah biasa lihat segalanya. Masa suka hadiah dariku? Barang-barang norak itu jelas tidak aku suka. Tapi kalau kamu membuatkan boneka jahit, aku akan senang sekali. Bercanda kamu, bisa pakai jarum belum tentu bisa menjahit. Bukannya sama saja. Kalau tak mau tak usah, pelit. Ayah, ngomong-ngomong, mulai hari ini biar Kim Anjae tinggal di rumah kita. Jangan asal bicara, nanti malah jadi bahan tertawaan orang. Siapa yang berani menertawakanku? Orang mungkin tidak berani ejekmu langsung, tapi pasti bakal bergosip di belakangmu. Apa kata Tuan Chen benar? Niat baik Nona Chen, kuhargai. Kalau ayah tidak mengizinkannya tinggal di sini, aku juga akan pindah. Dia kemana? Aku ikut kemana? Ayah mau bikin aku mati kesal. Aku memang suka dia. Ayah, turuti keinginanku. Kim Anjae ini ahli pengobatan handal. Sekarang dia tahu rahasiaku. Jika dia bisa bersama Yo-Yo, bisa jadi dia akan setia membantu kita. Hahaha, Yo-Yo, tanya dulu maunya Anjae. Di dunia ini, belum ada yang bisa menolak aku. Kim Anjae, aku tanya, mau jadi pacarku atau tidak? Yomo, suatu hari nanti, aku akan memenjarakan ayahmu sendiri. Saat itu tiba. Apa kau masih mau menyukaiku? Jawablah. Aku belum mau memikirkan ini untuk sekarang. Tuan Chen, Nona Chen. Terima kasih atas jamuannya. Malam ini, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kim Anjae. Dan sepertinya orang yang hilang sebelumnya dikurung di tempat ini. Bagus. Di sini tercatat detail Yayasan Amal Keluarga. Chen, catatan perdagangan organ tubuh ilegal, dan bukti eksperimen manusia hidup. Dengan bukti ini, kita bisa menghukum mereka. Kalian ngapain? Aku sibuk. Nanti bicara akan kujelaskan. Nanti... Tempat apa ini? Mengapa menyeramkan sekali? Aku telepon ayahku. Kamu ini... Fokus ke urusan penting. Tak ada waktu menjelaskan. Taruh barang itu. Apa maksudmu? Lepaskan dia. Apa yang kulakukan? Hari ini aku bersihkan pengkhianat untuk Tuan Chen. Lepaskan dia sekarang. Serang saja aku. Kenapa? Kamu jadi kasihan? Yuanzhou, kamu masih lemah. Harus bawa Sandera untuk pengaruhi aku? Konyol, aku takkan takut padamu.
Halo. Masalah kemarin, kamu marah. Enggak, aku harus ke rumah sakit sekarang. Ada beberapa urusan lagi. Kamu selesaikan dulu, nanti ku bawakan makanan malam. Enggak perlu. Sudah diputuskan, dadah. Hei, Yao jangan ditutup. Ada apa? Ini pertama kalinya kamu panggil aku begitu? Maksudku, seandainya, kalau kamu tahu ayahmu ternyata penjahat, kamu mau bagaimana? Masa ayahku penjahat? Kamu kenapa hari ini aneh? Ada apa sebenarnya? Enggak ada. Oke deh, nanti ketemu. Ya tanya, Sena orang sedulu di rumah sakit, Cineulik untuk eksperimen. Ya, tapi kurasa mereka masih di rumah sakit, soalnya tiap ada yang hilang. Zhang Dafu selalu bilang pintu terkunci. Lalu mereka disembunyikan di mana? Semua tempat yang mungkin sudah kucari. Apa ini? Tuan datang. Tadi saya lihat di CCTV, Kim Anjay dan Yun Mengi masuk ruang rahasia, langsung saya kabari Tuan. Hampir saja anak ini sukses mencuri bukti. Bagusku. Tuan. Siap dengan pandangan ini bawa data mau kabur ke. Tapi kami tangkap lagi. Lepaskan dia. Kim Anjay tak menyangka akhirnya begini, ya? Akhirnya aku yang menang. Sekalipun kau sempurna, selalu mengalahkanku. Hari ini kau akan mati di sini. Hahaha. Akhirnya aku menang. Yuan Zhou kerja bagus kali ini. Tuan, ini berkat ajaran Tuan. Akan kuberi hadiah istimewa. Tuan, maksudnya? Mengantarmu ke akhirat. Ayah, kau ngapain? Ayah, kenapa ayah di sini? Yomo, kenapa engkau di sini? Ayah, aku tak menyangka ayah seperti ini. Dengar penjelasan ayah. Aku tak mau dengar, ayah. Lepaskan mereka sekarang. Apa ayah ingin aku mati? Ayah tak boleh terus berbuat salah. Lepaskan. Bawa mereka semua kembali. Sita semua ponsel. Tuan datang, apakah ada kesalahan? Aku sudah berusaha keras melayani Tuan. Tuan tak boleh memperlakukanku begini. Berkhidmat dengan setia. Aku menyuruhmu menggunakan kekuasaanku untuk balas dendam? Tuan dengar penjelasanku. Tuan. Apa? Aku memang memanfaatkan pengaruhmu melawan Kim Anjay, tapi kesetiaanku padamu tak tergoyahkan, Tuan. Kau pikir ada kelemahan perbuatan kacau balaumu ini tak ku ketahui? Aku benci dibohongi? Tidak. Berani mana aku mempermainkanmu? Benarkah berarti sekarang ini semua perintahku? Bukan. Aku, Tuan yang... Aku sangat membenci anjingku punya pikiran sendiri. Sebenarnya urusan remeh ini tak kuhiraukan. Tapi orang yang kau sakiti adalah anakku yang hilang selama ini. Kau pikir aku akan membiarkanmu? Hei. Tuan. Berikan aku kesempatan lagi, Tuan. Hei. Anjay, baru saja ku ketahui kaulah anakku yang hilang selama ini. Aku ayahmu. Anakku? Anjay, kau benar anakku yang hilang selama ini. Apa? Saat melahirkanmu dulu, aku dan ibumu langsung dikejar musuh.
Kami terpaksa menitipkanmu ke Profesor Chen. Namaku asli adalah Kim Sung. Ayah angkatmu bernama Kim Chuan, adik kandungku. Unenda Perses. Ini tidak mungkin. Aku sudah menjemput ayah angkatmu Kim Chuan. Sekarang aku antar kau menemuinya. Anjay, kau baik-baik saja? Profesor Chen bilang dia adalah ayah kandungku yang hilang. Apa ini benar? Jika kau membantuku menipunya, akan kubiarkan dia hidup. Oh, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tenang, aku hanya menipunya untuk menyembuhkan penyakitku. Jika kau menolak, akan kubunuh dia. Baiklah, aku setuju. Ini benar. Dulu kakakku dikejar-kejar sepanjang perjalanan. Dia menyembunyikan identitas dan menyerahkanmu ke Profesor Cheng. Setelah mencari bertahun-tahun, akhirnya keluarga kita bersatu. Ayah, maksudku paman. Harusnya aku memanggilmu paman. Apa sakit kepalamu sudah membaik? Setelah minum obat peninggal ini, sudah jauh lebih baik. Syukurlah. Hari ini keluarga kita berkumpul lengkap. Sungguh membahagiakan. Hahaha. Kalau urusan malam ini, karena kita sudah jadi keluarga, tentu aku berpihak padamu. Ayah. Aku tidak mau dengar. Tidak mau. Tidak mau. Ini drama hiperbola apa? Masa dia kakakku? Yo, dengarkan ayah. Anjay adalah kakakmu. Ayah mana mungkin bohong? Adik harus patuh ya. Sudahlah, jangan marah-marah. Kamu boleh tetap menyukai kakak, tapi hubungan kita hanya keluarga. Persetan dengan keluarga. Kau sudah berbuat banyak kejahatan. Kau bukan ayahku. Kau juga bukan kakakku. Aku tetap mencintaimu. Ayah, adik masih kecil. Butuh waktu menerima ini. Pergi. Keluar dari sini. Cepat pergi. Pergi semua. Cepat pergi. Ayah, bagaimana kalau ayah keluar dulu? Aku mau bicara dengan adik. Yomyo. Yomyo. Aku tak mau dengar. Tak mau. Kamu masih percaya padaku? Aku beritahu kamu, semua ini akan berlalu. Percayalah padaku, ya. Karena sekarang kita sudah satu keluarga, orang luar ini tak boleh tinggal. Anzai, kamilah yang harus mengantarnya pergi. Jangan cuma diam, segera bertindak. Aku selama ini menyelamatkan orang. Bapak menyuruhku membunuh. Akui. Anzai, kau sudah selamatkan banyak orang. Membunuh 1-2 orang bukan masalah. Nah, langkah ini harus diambil, baru kau bisa jadi anakku dan berhak mewarisi segalanya dariku. Siapa berani sentuh wanitaku? Siapa berani sentuh wanita gua? Jin Long, apa maksudmu? Maaf, Tenny Chen, Nona Yun ini wanita saya. Katanya lu kurung dia di sini. 100 lebih anak buah saya mau jemput nyonya besar pulang. Tuh. Lu mengancam saya? Tapi Tenny Chen, gua tahu lu bukan orang sembarangan. Kita nggak pernah saling ganggu. Tapi kalau mau bermusuhan, akibatnya lu pasti tahu sendiri. Gue jamin bahwa dia pergi. Dia nggak bakal ingat apa-apa. Tapi kalau hari ini gagal... Haha, Jin Long, lu orang pinter. Gua nggak mau gara-gara cewek. Kita jadi ribut. Oh, nah kalau begitu, Tuan Chen mau memberi saya muka. Kau Yun, kamu baik-baik saja? Wah, Kak Long, baru datang sekarang. Aku hampir mati ketakutan tadi. Gak apa-apa, tenang. Pulang nanti Kak Long menenangkanmu. Tuan Chen, kalau begitu kami pergi dulu.
pada mengisah pernikahannya terjadi. Dr. Jin adalah penyelamat saya. Karena dia telepon untuk menyelamatkan kami. Aku adalah Merabu Jinlong. Berdik harus menyelamatkan kamu. Terima kasih ya, Pak. Jika Anda ingin pulang, aku akan kirim pengawal. Jika tidak bisa, tinggallah di sini. Tidak perlu repot, Pak. Tenang saja, karena sudah berjanji ke Dr. Jin. Aku pasti jamin keselamatanmu. Anjay, berapa lama lagi obat ini selesai? Kalau lancar, besok sudah bisa selesai? Benar. Tenang, pasti selesai. Aku akan berikan kabar baik. Kim Anjay, besok adalah hari kematianmu. Inilah obat ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit jantungku. Setelah kau minum ini, kurang dari sehari pasti sembuh total. Baik, aku sudah menunggu hari ini puluhan tahun. Wahahaha. Kau? Bagaimana rasanya? Obat ajaib. Terasa enak, bukan? Bagaimana kau tahu? Sejak pertama ketemu Jin Chuan, kutanya soal sakit kepalanya. Dia bilang sudah membaik minum obatku, padahal dia tak pernah sakit kepala. Sejak itu aku tahu, pasti kau yang mengancamnya. Memang. Tak heran sebagai anaknya, jadi pintar seperti dia. Dia... Siapa dia? Ayahmu Jin Sheng. Kau kenal ayah kandungku? Tak hanya kenal, aku juga yang membunuhnya. Apa Anda tidak apa-apa, Tuan Muda? Akhirnya saya menemukan Anda. Anda? Saya dari perusahaan Bapak Jin. Ayah Anda Jin Sheng telah banyak berjasa pada saya. Dulu Chen Baojiang membunuh ayah Anda. Seharusnya saya membalas dendam untuknya. Tapi saya mendengar Anda mengembara di luar. Keberadaannya tak diketahui. Karena itu saya menyusup di dekatnya. Lalu, kalian, bagaimana Anda tahu? Sampai dia menangkap Tuan Jin, baru saya tahu keberadaan Anda. Selama bertahun-tahun ini, Anda sudah banyak menderita. Anzai, apa Anda baik-baik saja? Ayah. Panggil saja Paman. Tidak. Bertahun-tahun Anda membesarkan saya dengan tulus, menyimpan rahasia ini sendirian. Di hati saya, sudah lama menganggap Anda ayah kandung. Bagaimana sana ke depannya? Serahkan dia ke kepolisian saja. Ada perintah lain, Tuan Muda? Saya umumkan. Grup Chen resmi dibubarkan. Grup Kim resmi didirikan. Baik. Ayah, tenang saja. Saya akan bangkitkan kembali grup Kim. Membantu mereka yang membutuhkan. Mewujudkan keinginan terakhir ayah. Silakan masuk ke... Direktur Yun, dokumen Anda. Apakah Tuan Kim datang hari ini? Tidak. Tuan Kim bilang, ke depannya, semua urusan rumah sakit serahkan ke Anda. Jin Anzai ini malah lempar tugas ke saya. Dia sendiri malah pergi bersenang-senang. Tuan Kim juga bilang, semua keuntungan rumah sakit ke depannya akan sama seperti sebelumnya, disumbangkan seluruhnya ke panti asuhan. Bagus. Dia yang jadi orang baik, saya yang dapat kerjaan berat. Aku tidak kehoman, Rob. Apa yang kuserahkan sudah kau selesaikan? Pasti dong. Kau tidak bilang aku datang, kan? Santai saja, urusanku pasti beres. Aku masih ada urusan, aku duluan ya. Ya sudah, pergi saja. Tan Kim. Bisa ceritakan bagaimana Tan Kim memecahkan kasus kejahatan lintas negara ini? Tan Kim, konon Chen Baojiang ditangkap langsung oleh Anda. Bisa dijelaskan ke kami semua? Tan Kim. Ceritakanlah pada saya. Tenen Kim dong. Tan Kim. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Mau kemana, Tuan Muda? Villa keluarga Chen. Tolong jangan bawa vas ini milik ibuku. Nona, jangan mempersulit kami hanya patuh pada peraturan. Aku mohon padamu, ini barang peninggalan ibuku, tidak ada hubungannya dengan ayahku. Kalian ini
Ayah, kenapa kau lakukan ini? Mengapa kau melakukan ini? Kenapa kau datang? Yang menghancurkan hidupmu adalah ayahku. Dia sudah mendapat hukuman setimpal. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi di saat seperti ini, kau tak perlu bersikap sebagai pemenang untuk mengasihani aku. Aku tak ingin terlihat seperti pemenang. Juga tak ingin merebut kembali semuanya. Seringkali hidup tak bisa kita kendalikan. Ajin, apa maksudmu? Menurutmu, jiwa yang kesepian selama puluhan tahun bisa sebahagia apa? Maaf. Maafkan aku. Aku sudah kehilangan segalanya. Masih ada aku? Dan dirimu. Apa ini? Jelek sekali. Yao Yao. Selamat ulang tahun. Yao Yao. Izinkan aku merawatmu mulai sekarang.